Pernah dibully sejak kecil karena kondisi tangannya yang berbeda dengan orang normal pada umumnya, tak membuat Aji Satria Pratama lantas minder dan berkecil hati. Ajoy, begitu dirinya akrab disapa, musisi asal Bandung ini tidak menyangka hidupnya bakal sukses seperti sekarang ini. Lahir dalam kondisi tidak mempunyai telapak pada tangan kirinya, membuat Ajoy sempat sedih dan terpuruk dalam hidupnya. Bahkan semasa sekolah, Ajoy pernah mendapatkan perilaku dan panggilan tidak mengenakan dari teman-temannya. Tidak ingin berlama-lama terpuruk karena keterbatasan fisik, Ajoy bangkit dan ingin membuktikan kepada orang lain bahwa justru dengan kondisi tangannya yang berbeda, Ajoy mampu dan bisa sukses tanpa bergantung ke orang lain. Kini, Ajoy tampil dalam setiap event musik di Bandung dan Jakarta, bahkan berkolaborasi dengan sejumlah artis ternama. Ingin tahu cerita sukses Ajoy seorang musisi tunadaksa ini? Simak wawancara selengkapnya bersama Ko Denny Slim dalam Sah Selalu Ada Hikmah berikut ini. Selamat menyaksikan. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Sah, selalu ada hikmah. Apa tuh hikmahnya tuh, Masya Allah? Coba lihat ya. Ini bintang tamu luar biasa Koko. Dipanggilnya Ajoy, nama aslinya Satria. Aji Satria Pratama, Masya Allah. Tapi dipanggilnya Ajoy nama panggungnya. Iya. Dan gak cuma sekedar gitaris. Tapi kalau diperhatikan nanti kita akan lihat ya, tunadaksa juga. Allah berikan kekhususan, ada keterbatasan, tapi Masya Allah tetap bisa produktif dan berkarya. Kita bakal belajar dan ngambil ilmu dari beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat aja? Alhamdulillah kok. Aja ya panggilnya ya? Ajoy ya. Aja ya, Ajoy, Masya Allah. Alhamdulillah. Izin, itu kenapa berarti itu teh? Watermark ini watermark aja ya. Iya, watermark ini. Iya. Watermark ini dari lahir. Sudah dari lahir ya, Iya, dari bukan lahir. yang apa ada Kecelakaan. sesuatu bukan ya. Belajarnya berapa lama tuh sampai main kayak begitu teh? Dari 2014 kayaknya. 2014. Itu masih sekolah kali ya? SMP. 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 Terus kan awalnya gimana tuh susah? Sebenarnya motivasi terbesar itu Iya, apa tuh awalnya hinaan. pengennya? Oh, dielekin Caci batu, maki. di ini sama teman-teman Diolek diledekin gitu Iya, dulu. diajakin gitu. Apa sampai separah apa mereka dulu teh, mulut-mulut jahat itu? Dimasukin tong sampah pernah sih. Karena akunya ngelawan Ya Allah. gitu. Waktu itu karena akunya ngelawan, dibully terus. Pada saat itu aku Berontaknya. berontak. Heeh. Cuman ya apa daya ya, gak ada kesempatan buat punya. Kalau dulu tuh zaman-zaman gangster-gangster gitu kan ya. Gangster-gangster gitu. Iya, iya betul. Kalau bahasa Sundanya tuh babarudakan gitu. Heeh. Bahasa Sundanya. Heeh. Ada satu waktu tuh saya kayak disuruh gitu ya. Disuruh-suruh gitu. Heeh. Udah itu saya nolak. Heeh. Pas nolak ada berontakan lah Heeh. dari Ajoy sendiri. Iya. Akhirnya diolek-olekin tuh sama teman-teman. Gitu. Masukin tong sampah langsung Ya diludahin Allah. gitu. Pas SMP apa SMA? SMP itu. Bahkan dari Satu lawan banyak lagi. iya sih. Ya Allah. Pertama mulai ngeh bahwa oh ini teh saya tuh beda apa dari pas SD atau mungkin PAUD, TK, TK sih, TK udah mulai sadar. gara-gara orang ada yang ngehina atau gimana? Atau ngaca sendiri misalkan atau ketemu temen kok beda atau gitu gimana? Saking banyak yang ngehina makin sadar gitu. Saking banyak yang ngehina tiap ketemu di teman baru, teman lama pun masih ada yang ngehina banyak gitu. Waktu itu ya, waktu TK, SD gitu. Makanya Sekarang mah udah sampai baal kali ya. Baal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus awalnya mungkin kan jelas emosi ya, kesel. Emosi hampir depresi malah. Depresi. Habis depresi. Pas depresi gimana ngeluapinnya? Apakah bahkan ada emosi marah ke Allah? Aku ngerasa ya maaf gitu ya kok ya. Ngerasa sampai dulu saya berdoa gini, ini emang serius ya kok ya. Iya. Aku waktu ngerasa ketidakadilan di dunia gitu. Kalau kan kalau diungkapin diceritain ke orang-orang tuh kayak kesannya lebay gitu ya. Tapi kalau ya gimana lagi aku yang ngerasain kok gitu. Iya, ada Nah, orang adil mah banget ngerasa. sih gitu. Di sini dihina, di tempat les juga dihina. Teman baru dihina. Terus ya walaupun ada satu dua temen
5 orang gitu yang emang udah deket banget dan menerima Apa adanya. apa adanya. Cuman dibanding 5 atau 10 kan 80 orang, 90 orang itu banyaknya yang ngebully saya gitu. Makanya waktu itu saya lebih memilih menginjak daripada diinjak. Iya, bentuk proteksinya gitu. Iya, Nah, itu gitu. tadi ngerasa kayak gitunya itu gimana? Renungan dalam hati aja ataupun ngadoa gitu. Ya Allah, nah kenapa begini? Sampai gitu. Sampai begitu. Iya, sampai gitu. Ya Allah. Di titik itu gitu. Waktu SMP. Ke ibu, ke orang tua juga Nggak gimana? bilang. Nggak bilang. Bilangnya udah segede gini. Udah berdamai baru bilang. Sebenarnya Sudah berdamai, udah ya. jadi hal konyol aja gitu waktu dulu gini. Udah sesuatu yang diketawain Iya, aja. soalnya kalau Bunda tahu Bunda sendiri gitu. Kalau tahu Ajoy dihina tuh langsung sensitif gitu Bunda Ajoy sendiri. Oh, beliau yang paling itu. Sensitif. Pernah sampai ke ibu juga, Bu, kenapa saya tuh begini, Bu? Atau bahkan Pernah sering nanya. Cuman ya, respon ibu gimana kalau kayak gitu? sabar, kamu tuh paling istimewa, kamu tuh paling beda, paling disorot. Nanti suatu saat kamu bakal jadi manusia yang paling orang lain tuh ngelihat kamu tuh ya kamu beda, kamu dihina tapi nanti kamu bakal dihormatin. Luar biasa Mama ya. Tapi belum paham waktu dulu. Iya. Rasanya ya udah masih nggak adil gitu kayak. Emang sepahit apa hinaan paling jahat mulut orang tuh pernah ada? Yang secara verbal ya, tadi mah sebetulnya lagi nggak udah parah sih itu dimasukin ke tong sampah teh. Heeh. Sampai ini kok aku tuh pulang sekolah gitu. Heeh. Pulang sekolah tiba-tiba dari angkot aku lagi jalan tiba dari angkot ya maaf pakai bahasa Sunda gitu ya, Ya. diludahin gitu, kena Ludahin. tangan, pas banget kena tangan, buntung gitu, sampai dipakein gitu, sampai diceng-cengin, buntung gitu. Itu sakit hati, wah nangis Pas itu. lagi kena nu etanya. Pas lagi karena sini kayak makin "Ya udahlah bakal kayak gini terus seterusnya pasti gitu." SMP eta teh. Ya SMP. Ya Allah. Mulai damainya tuh pas usia berapa? Aku tuh dari SMP A, waktu kelas 1 tuh di SMP A, pindah ke SMP B. Heeh. Nah, coba pindah deh biar semoga mungkin teman baru yang ini agak beda mungkin ya. Pindah teh minta ke ibu atau Minta ke ibu, cuman alasannya kesiangan terus. Oh iya. Heeh. Kesiangan terus, alasannya nggak dibilangin ya Aku kayak dijahatin. segitu enggak, dibilang gitu. Pas waktunya kepukul banget tuh pas kenal gitar. Ada temen waktu itu musikalisasi puisi, temen main gitar. Heeh. Teman main gitar dan Ajoy itu lihat, kok Ajoy nggak bisa kayak gitu ya? Kayaknya bisa deh. Tapi dikasih syarat sama temen aku. Heeh. Pas aku nanya, Kak, Aka namanya ya, itu paling berkesan itu teman sahabat saya gitu. Iya. Kak orang bisa tuh main jika gitu. Ya, Kak, aku bisa nggak Iya. main kayak kamu? Heeh. Walaupun tangan aku kayak gini. Heeh. Bisa banget, tapi satu syarat, jangan disakuin. Oh iya kok, maaf, aku dari SD sampai SMP aku selalu disakuin gini. Oh iya, pakai Karena jaket gitu ya. Minder banget. Bahkan saking seringnya jadi refleks sampai sekarang juga kadang jakuin. Tapi Iya. kalau udah sadar, gua keluarin aja gitu. Ya. Ciptaan Allah juga. Iya. Dan Masya Allah, nggak cuman itu, bahkan sekarang sudah berkolaborasi dengan artis-artis besar juga. Sama-sama bikin karya, sama-sama tampil, Masya Allah. Penasaran kan gimana perjuangannya? Jangan kemana-mana ya, tetap di Selalu Ada Hikmah. Waktu itu dapat teguran dulu kok. Akunya kan udah sombong banget ya. Udah sombong banget, Oke. udah gak mau nanya duluan apa gitu. Karena trauma itu. Kayak Sebetulnya proteksi diri, Proteksi tapi jadi diri, teguran gitu. dikiranya sombong. pikirannya sombong. Oh, oh. Tapi sebenarnya kayak gini. Kok teman-teman malah makin care ya. Teman-teman semua bakal ngerangkul kamu. Dengan cara kamu kayak Masya gini itu salah. Iya, iya, iya. Cari kawan bukan cari lawan. Walaupun itu sekaligus lawan kamu, gak usah dilawan ataupun pakai fisik gitu. Selalu Ada Hikmah. Masih dengan bintang tamu Koko, ini Ajoy. Dengan skill gitar yang jujur Koko nggak bisa. Dulu Koko perlu gagal manggung dan kalah berkali-kali lomba. Baru sadar kayaknya bukan di situ bidang Koko ya. Alhamdulillah. Nah ini perjuangan beliau. Dari yang menyadari kondisinya, kenalan sama gitar, sampai udah bisa tampil, kolaborasi dengan artis-artis, dan berkarya. Gimana perjuangannya itu? Berapa tahun? Apa sampai ngeles atau enggak? Gimana? Kalau les enggak sih kok. Otodidak semua? Atau diajarin tadi teman? Nah diajarin temen tuh malah merekanya kayak malah pusing sendiri. Padahal sebenarnya gampang banget gitu kalau Iya. ngajarin, malah pusing sendiri. Terus
kenapa pusing waktu itu kan aku belum pure setelan kidal ya. Iya, Jadi masih setelan gitar umum ya. Gitar umumnya gitu, gitar kanan cuma dibalikin. Jadi aku saya ke sini makanya pada gak mau ngajarin. Dan dianya gitu bisa, nggak bisa, kayak, susah. Saya gini gitu, saya gini. Gimana ya kebalik gitu, jadi susah. Nah makanya aku belajar sendiri aja di rumah gitu. Karena ya waktu itu Minta ke mama beli. Wah yang gitar, mau gitar. minjem dulu. Minjam dulu. Pinjam dulu yang saudara. Iya. Gitu, pinjam dulu yang saudara. Waktu itu pengen coba main gitar nih, gimana bisa nggak gitu. Waktu itu sebenarnya ukulele dulu. Oh iya kecil ya. Ya nggak puas pengen gitar, gimana caranya harus bisa main gitar gitu. Kayaknya asik nih gitu. Soalnya ya setiba-tiba itu kayak semangat hidup tuh bangkit lagi kok. Menemu minat baru juga Nemu minat ya. baru gitu. Nemu minat baru dan ya itu pas kepikiran kayak ya udah kamu syaratnya kalau bisa main gitar, kalau mau bisa main gitar ya usah dia sakuin tangannya. Lah kenapa ya? Tadi kata temen itu ya. Iya gitu. Ya kenapa kan emang kalau misalkan aku malu ya gimana lagi gitu. Ya terus kalau main gitar gimana? Masa Iya, segini masa disaku kan? Iya. Dipikir-pikir iya ya. Tapi katanya kalau misalkan udah bisa, pasti kalau udah bisa main gitar nih, orang lain tuh gak bakal ngehina. Malah Betul. jadi Betul. ability, not disability gitu. Iya, yang ada kadang nggak bisa. Nah, terus itu berapa tahun tadi sampai 2014, sekarang 2025. udah 11 tahun ya? 11 tahun gitu. Dan terus setiap hari diasah terus ya? Terus setiap hari Masangnya gimana itu pertanyaannya? Itu masangnya pakai nih, naon sih? kita pakai isolasi ban. Ini plak ban hitam. Lakban hitam. Lakban Berarti hitam terus buat kabel. Coba berarti kalau dari awal masangnya gimana susah? Coba. Perlu dibantuin nggak? Enggak Bisa apa-apa, aman bisa, ya? bisa. Justru kalau dibantuin gak enak nanti. Nggak enak. Gak ya? enak setelannya gitu. Oh iya, udah ada Setelannya. settingannya Iya, sendiri. udah settingannya sendiri. Pertama itu picknya pick biasa kan? Pick biasa, cuman di double gitu picknya. Oh, Dua oke, pick ditempel. ditempel. Soalnya kalau misalkan satu tuh terlalu pendek gitu. Makanya Oke. double biar agak panjang dikit. Gitu. Panjangan. Kan Iya. ada pick bass yang gede tuh ya malah nggak enakan ya? Gak enak. Nggak Tetap enak. pakai pick gitar. Coba tuh, kasih lihat ke kamera tuh. Gimana? Tuh, di double tuh. Di double. Oke. Udah. 2 kali. Udah, set beres. Lu Beres. tinggal cabut ya? Iya. Cetak. Tinggal cabut. Langsung ready. Langsung ready. Wah, ajib. Fleksibel Masya juga Allah. kan kalau pakai Masya Allah. isolasi ban gitu. Kalau ini pernah lepas nggak? Kalau lepas tinggal, oh ini udah mau lepas nih, lihat dulu ini sebelah sini. Ulang lagi. Tinggal gitu lagi, Oke. tambal dulu gitu. Tapi kalau semakin ditambal kan semakin ini ya, agak sakit dikit. Nah, coba soalnya ini nih, udah kepasang nih. Coba apa itu? Itu teh itu iya. Nah, lalu kata. Masya Allah. Sampai akhirnya collab sama siapa aja pernah? Terus sama Rizky Febian, terus sama Panji Sakti waktu itu. Masya Allah. Panji Sakti. Ya alhamdulillah ada beberapa lagi. Alhamdulillah. Pas akhirnya jago, kan dulu nggak mau diinjek, justru saya pengen nginjek. Pernah nggak nyampe? Tampil, orang tepuk tangan, terus gimana ya dalam hati teh? Nih, yang dulu kamu hina, sekarang malah lebih dipuji, lebih jago deh. Pernah ada perasaan gitu nggak? Kalah sama kamu semua sama saya. Kalau boleh jujur, perasaan itu cuman dipendam sendiri. Tapi Nggak nggak pernah diucap, nggak ya? pernah diucap. Soalnya pas udah kenal gitar, dikenalin lagi sama teman-teman belum 1, 2, 3 musisi, rata-rata musisi semua. Mereka tuh ternyata pas kenal di dunia seni tuh pada rendah hati. Udah hati ya. Rendah Padahal hati. mungkin jagonya juga ampun-ampunan. Jagonya tapi- ampun-ampunan tapi saya masih belajar gitu. Masya Allah. Kayak gitu makanya di situ. Terus sama teman-teman kelas itu yang kan aku udah pindah tuh ke SMP yang B itu yang baru. Terus diajarin sama teman-teman tuh waktu itu dapat teguran dulu kok. Akunya kan udah sombong banget ya. Udah sombong banget tuh Oke. gak mau nanya duluan apa gitu. Karena trauma itu kayak Sebetulnya proteksi diri, Proteksi tapi jadi diri, teguran gitu. dikiranya sombong. pikirannya sombong. Oh, oh. Tapi sebenarnya kayak gini. Kok teman-teman malah makin care ya? Gitu. Kenapa ya? Masya Aneh gitu. Yang pas di situ kata teman-teman aku masih ingat kata-katanya sampai sekarang yang emang bikin Ajoy berubah gitu. Dari rangkulan teman-teman. Kita tahu kamu tuh punya cerita yang mungkin trauma sampai kamu jadi kayak gini.
Tapi sebenarnya sifat kayak gini kamu gak suka, makin dijauhin sama teman-teman semua. Ini teman-teman semua bakal ngerangkul kamu. Dengan cara kamu kayak gini itu salah. Iya. Cari kawan bukan cari lawan. Walaupun itu sekaligus lawan kamu, gak usah dilawan ataupun pakai fisik gitu. Balasnya buktiin aja bahwa kamu tuh bisa, lebih bisa dari mereka gitu. Kalau teringat sama nasihatnya Umar bin Khattab bahwa tingkatan belajar tuh 3, yang pertama jadi sombong, kedua jadi tawadu, ketiga jadi ngerasa nggak ngerti apa-apa. Nah, ketika ketemu dengan orang-orang hebat tadi malah ditemuin, malah lebih banyak yang saya masih belajar, tawadu, dan biasanya orang-orang kayak gitu yang malah justru nerima apa adanya, lebih ngehargain. Jadi kalau ngelihat ada orang yang sombong itu justru orang yang, aduh punten lah, bisa jadi tong kosong dan nggak ada apa-apanya. Tapi beliau berhasil buktikan, dan penasaran perjuangan dan gimana kolaborasi lainnya, saksikan tetap di Selalu Ada Hikmah. Dan di sebelah kanan saya ada Ibu Bunda Ajoy tercinta yang mungkin. selalu menemani Ajoy kemanapun. Bunda tuh lagi videoin, lagi nangis. Ya Ternyata Allah. terus ngomong bangga banget sama kamu. Ya Allah. Peran ayah sekaligus ibu, dua peran dalam dilakukan semuanya sama Bunda. Apapun itu. Selalu Ada Hikmah. Ini kok tanyanya kudu banyak karena udah keren beliaunya, udah sering konser di mana-mana, bisa nggak keburu ketemu lagi, Masya Allah. Jadi kalau konser tuh di mana aja yang udah pernah manggung, terus ada jadwal rutinnya nggak di mana? Kalau jadwal rutin, alhamdulillah masih sampai sekarang reguler gitu, live musik di kafe, di bar, kafe di bar gitu. Bandung Event. sekitarnya ya? Bandung ya, wedding juga. Paling jauh kemana diajakin manggung? Terakhir tuh ke Blora, Wah, Jawa Timur apa tengah tuh ini? perbatasan ya kalau nggak salah. Perbatasan ya, Blora ya. Blora ke Jogja sama ke Purwokerto. Masya Allah. Kemarin-kemarin. Masya Allah. Paling banggain tuh gimana? Pernah nggak ibu datang nampilin sendiri? Dan ketika ngelihat tampil keren kayak gimana, respon beliau gimana? Nangis. Itu diajak sengaja datang atau beliau tiba-tiba nggak bilang tahu-tahu hadir di acara? Waktu pertama itu aku ngajak. Aku ngajak pakai nama, itu udah punya nama Aji Ajoy gitu. Kalau dulu kan masih pakai nama band. Sekarang pakai nama sendiri. Nah, sudah pakai nama sendiri Aji Ajoy. Bun, perdana nih Aji Ajoy main. Ikut Bun, sama adik juga ikut. Iya. Aku ajak main, Bunda datang. Ya aku juga nggak ekspektasi Bunda bakal se-excited itu ya kok ya. Iya. Gimana respon beliau mau waktu itu? Terus tiba-tiba aku pas perform, ya Bunda tahulah Ajoy dari nolnya kayak gimana, dari belajarnya, dari setiap hari main gitar, sampai kasarnya ngegandengin tetangga katanya gitu ya. Pas di titik ini, pas bernama pakai nama sendiri Aji Ajoy, tiba-tiba pas performnya applause dari penonton banyak banget, alhamdulillah. Dari situ pas lihat ke pinggir, saya kan bilang, teman-teman tepuk tangan buat band Ajoy sendiri. Terus dan di sebelah kanan saya ada Ibu Bunda Ajoy tercinta yang mungkin. selalu menemani Ajoy kemanapun. Bunda tuh lagi videoin, lagi nangis. Ternyata Ya Allah. terus ngomong bangga banget sama kamu. Gitu. Ya Allah. Alhamdulillah. Kadang itu yang paling mahal ya. Mau orang mulutnya jahat kayak gimana, tapi kita tahu ada satu orang yang akan selalu cinta kita apa adanya. Apa arti Bunda bagi Ajoy? Peran ayah sekaligus ibu, dua peran dalam dilakukan semuanya sama Bunda. Apapun itu, perjuangan apapun itu. Berarti apa nih target ke depan, cita-cita yang kira-kira pengen diwujudkan, baik dari bidang musiknya atau juga mungkin pengen nyenengin Bunda dengan cara apa lagi? Kalau nyenengin Bunda udah pasti ada nazar aku sebenarnya kok. Nazar aku pengen ngumrohin Bunda. Masya Allah. Ngumrohin Bunda. Dan cita-cita aku sebenarnya bukan popularitas kok. Pengen jadi musisi. Pengen? Gak perlu terkenal banget. Tapi mewadahi teman-teman yang dulu support sama Ajoy sampai sekarang. Kayak Ajoy itu terinspirasi dari Kang Sule. Teman-temannya masih dibawa, Diajak semua ya? diajak semuanya. Tapi ada satu lagi yang Ajoy pengen ngewadahin, Apa lagi? teman-teman disabilitas. Iya.
Makanya Ajoy juga sering ikut acara-acara disabilitas. Dan Ajoy selalu nggak minta fee, nggak mau sama sekali gitu. Karena itu acara Ajoy itu saudara-saudara Ajoy gitu. Betul. Disabilitas. Jadi inspirasi juga buat Inspirasi. mereka. Masya Allah. Masya Allah. Lihat itu pemirsa. Masya Allah. Allah udah nentuin takdir, kita nggak bisa milih mau terlahir di dalam kondisi seperti apa, keluarganya kayak gimana. Tapi kita bisa milih mau jalan hidup kayak gimana. Bahkan nanti kita bisa milih sebetulnya mau wafat seperti apa. Menutup nih, main instrumen sebelum closing. Standby terus selalu ada acara sah, selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan. Hatur nuhun. Alhamdulillah. Salam buat ibu ya.